Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilakut Barobani, NIM 18131147, mahasiswa D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat TA yang berjudul Sistem Pemantauan Ketinggian Air dan Curah Hujan serta Kontrol Pintu Air pada Simulasi Bendungan berbasis IoT dengan HMI SCADA. Ini merupakan tampilan keseluruhan dari alat TA. Bagian ini merupakan box panel yang di dalamnya berisikan bagian sistem elektronik atau kelistrikan. Terdiri dari PCB yang sudah terintegrasi dengan modul-modul elektronik yang lain seperti microcontroller, IC regulator, driver motor, relay, dan juga sensor-sensor, serta display. Selanjutnya, pada bagian yang terintegrasi dengan perwarupa bendungan, terdapat motor stepper yang sudah terhubung dengan gearbox untuk menggerakkan pintu air. Motor stepper yang sudah terhubung dengan gearbox terhubung langsung dengan bagian pintu air pada perwarupa bendungan. Pada bagian perwarupa bendungan juga sudah terintegrasi sensor curah hujan beserta sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian dari permukaan air. Terdapat dua pompa yang terintegrasi dengan perwarupa bendungan. Yang pertama yang dapat dilihat pada layar adalah pompa output untuk mengeluarkan air dari badan bendungan ke penampungan air eksternal. Selanjutnya terdapat pompa yang kedua, yaitu pompa input untuk memasukkan air dari penampungan air eksternal pada bendungan. Dan juga terdapat ESP32 yang terhubung dengan PC atau laptop untuk mengirimkan data yang diterima dari FLAN pada HMI dan sebaliknya untuk mengirimkan data yang diterima dari HMI kepada FLAN. Ini merupakan tampilan awal dari HMI tugas akhir. Di sini kita akan login menggunakan user administrator. Begitu juga pada halaman standby login, kita login menggunakan user administrator. Ini merupakan tampilan utama dari HMI alat tugas akhir ini dengan user login administrator. Sebelum mandatory diaktifkan, maka semua tombol start stop akan disable dan akan enable apabila tombol mandatory diaktifkan. Sekarang kita aktifkan tombol mandatory. Mandatory sudah aktif. Tombol start stop kontrol pintu air sudah enable. Selanjutnya kita akan mengaktifkan FLAN agar data pada FLAN dapat tertampil pada HMI dan juga dapat mengontrol pintu air pada FLAN dari HMI. Kepada operator lapangan, silakan mengaktifkan FLAN.
terlihat ketika plan sudah aktif dan terhubung dengan internet atau dengan wifi, maka data yang terdapat pada plan dikirimkan pada HMI. Di sini terlihat data ketinggian air yang fluktuatif atau naik turun. Di atasnya terdapat data dari sensor curah hujan. Untuk data sensor curah hujan masih 0 karena belum dilakukan simulasi. Selanjutnya kita akan mencoba terlebih dahulu membuka pintu air menggunakan kontrol pintu air manual. Kita buka pintu air 100%. Kontrol pintu air pada lapangan atau pada plan bergerak. Kita tutup kembali atau kita beri nilai 0%. Pintu air kembali tertutup. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi dari kontrol pintu air otomatis. Kita nyalakan terlebih dahulu. Apabila sudah aktif, maka kontrol manual tidak dapat digunakan. Operator silakan nyalakan pompa air input. Terlihat pompa air input sudah menyala. Pada kontrol pintu air otomatis, pintu air akan terbuka setinggi 50% saat ketinggian air di atas 10 cm atau kurang dari 13 cm. Dan apabila ketinggian air sudah mencapai di atas 13 cm, maka pintu air akan terbuka sebesar 100%. Pompa sedang mengisi purwarupa bendungan. Dapat dilihat pada HMI terjadi kenaikan pada ketinggian muka air sebesar 1,98 cm. Pintu terbuka dengan sendirinya ketika ketinggian sudah di atas 10 cm. Dan pintu akan tertutup kembali saat ketinggian mencapai 8 cm atau kurang dari 8 cm. Sekarang kita akan mencoba kontrol pintu air manual. Pada kontrol pintu air manual, pintu air akan membuka atau menutup saat menerima instruksi dari HMI. Apabila tidak ada instruksi atau tidak ada data yang dikirim, maka pintu air akan tetap mempertahankan posisinya. Meskipun level ketinggian air sudah berada pada di atas ketinggian normal. Untuk melakukan demonstrasinya, terlebih dahulu kita matikan pompa input. Operator matikan pompa input. Dikarenakan penampungan air eksternal sudah habis, maka kita akan mengaktifkan pompa output untuk mengisi kembali penampungan eksternal. Operator, aktifkan pompa output. Sambil menunggu penampungan air eksternal penuh, kita coba hubungkan database. Dapat dilihat database terhubung. Database ini terhubung dengan Microsoft Access sehingga data yang
terbaca pada HMI ini akan disimpan pada Microsoft Access. Karena penampungan air eksternal sudah terisi, kita akan mencoba mendemonstrasikan kontrol pintu air manual. Operator lapangan silakan matikan pompa output dan hidupkan pompa input. Kita lihat apa yang terjadi ketika air sudah terisi di atas batas normal atau di atas 10 cm. Ketinggian air masih terjadi fluktuatif. Ketinggian air di atas 10 cm dan alarm tertrigger siaga atau warning. Kita cek terlebih dahulu. Pada kontrol manual, saat tidak ada aksi untuk membuka pintu air, maka pintu air akan tetap menutup. Sekarang kita coba untuk membuka pintu air. Kita akan buka dengan bukaan sebesar 50%. Kita akan menutup kembali. Demonstrasi dari kontrol pintu air manual dan otomatis sesuai dengan prinsip kerja dari alat. Selanjutnya kita akan mengetes pembacaan sensor curah hujan. Operator silakan untuk mencoba meneteskan air pada sensor curah hujan. Dapat dilihat pada layar HMI bahwa sensor curah hujan dapat terbaca. Kenaikan dari sensor curah hujan itu sendiri sekitar 0,05 inch per input logic atau per trip. Sudah cukup. Yang terakhir kita akan mencoba fitur dari atau fungsi dari maintenance switch. Sekarang kita akan mencoba fungsi dari maintenance switch. Kepada operator silahkan aktifkan tombol maintenance switch. Ketika maintenance switch aktif, maka indikator akan berubah menjadi warna orange dan semua tombol disable mandatory tidak bisa dimatikan. Matikan kembali maintenance switch. Saat maintenance switch nonaktif, maka tombol kembali normal seperti semula. Sekarang kita akan melihat database dan kita keluarkan terlebih dahulu HMI-nya. Ini merupakan database dari HMI. Dapat dilihat data tersimpan dan terupdate per 1 detik. Untuk data ketinggian air dan curah hujan. Sekian demonstrasi dari alat TA ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.